Kemudian ada analisis faktor. Analisis faktor itu untuk mengkonfirmasi, untuk melihat mana sih sebagai pembentuknya, mana yang berkontribusi yang signifikan. Kemudian kalau kita menggunakan kita sebagai bahan tambahan analisis korelasi itu, yaitu ukuran asosiasi. Kalau Bapak Ibu pernah melakukan korelasi, mungkin pernah melakukan korelasi Pearson. Pearson itu datanya biasa menggunakan rasio atau interval. Kemudian kalau Spearman, datanya bersifat ordinal. Kemudian kalau Kendall itu biasanya data bersifat nominal. Nah, di SAM dengan SAM itu semuanya bisa digunakan, ya bisa dipakai. Ya. Dari hasil penelitian, tetapi memang kalau korelasi Spearman itu dari hasil penelitian memang sering bias. Kemudian korelasi Pearson itu rasio atau interval atau kontinu. Ada lagi korelasi polikronik, bisa menggunakan data ordinal atau peringkat. Ada lagi poliserial ordinal atau kontinu. Nah, di SAM itu data yang digunakan raw data bisa, data korelasi bisa, kovarian matrik bisa. Nah, ini analisis regresi. Kalau kita pernah pertama kali belajar desain di ekonometrik, ini analisis regresi. Ada metrik dan non metrik, non parametrik bisa. Jadi kalau di regresi itu y-nya, kalau di regresi biasa y-nya harus terukur dengan baik, yaitu rasio dan interval. Nah, sedangkan X-nya atau variabel eksogennya atau variabel bebasnya bisa metrik, bisa non metrik. Nah, ini saya bilang analisis lintas atau gap analisis. Pengaruh X1 terhadap Y. Kalau kita di SAM, kalau Bapak Ibu menggunakan SAM, tentu akan ketahuan betul menggunakan berapa sih pengaruh dari X1 sampai Y terhadap Y. Di situ ada X1 terhadap Y, CY1 gitu. Nah, di SAM akan langsung ketahuan. Kemudian pengaruh X1 terhadap X2 terhadap Y. C2 yaitu besarnya sebutan itu koefisiennya C21, CY2 misalnya. Kemudian X1 terhadap X3 terhadap Y. Jadi lintasan-lintasan itulah kita lihat nanti berapa besarnya nilai itu nanti bisa dikalikan. Kemudian pengaruh total itu misalkan tinggal CY1 ditambah CY2 tambah CY2, C31, C3, C2 dan seterusnya, itu pengaruh total. Kemudian pengaruh tak langsung, ya itu pengaruh tidak langsung, ada pengaruh langsung. Kalau bisa adanya direct effect, indirect effect. Kalau pengaruh langsung itu misalkan dari X1 terhadap Y ini itu pengaruh langsung. Tapi kalau tidak langsung bisa melalui mana? Melalui X2 berarti X1 berpengaruh terhadap 2, X2 berpengaruh terhadap Y. Bisa saja kalau langsung dia tidak signifikan, tetapi dia melalui ini dia signifikan. Itulah kegunaan pengaruh tidak langsung maupun langsung. Kemudian ada lagi analisis faktor ya. Tentu di sini melihat berapa sih kontribusi masing-masing indikator tersebut. Jadi X1 misalkan indikator F1 L11 kali F1 tambah S12 kali F2 dan seterusnya ditambah delta. Ini artinya untuk nilai dari matrik pengamatan eksogen. F itu matrik kesamaan, matrik loading, faktor unit ya. Kemudian ini ada 7 tahapan dalam SAM. Nah, kalau dia menggunakan SAM, tentu pertama itu harus mengembangkan atau menjadi model berdasarkan teori. Jadi itu bedanya dengan regresi, bedanya dengan yang lain. Kalau pakai SAM harus mengembangkan model berdasarkan teori. Nah, setelah melihat teori-teori mendukung, baru membangun diagram jalurnya atau diagram hubungan antar variabel tersebut. Mengkonversi diagram jalur ya
di situ mengkonversi diagram jalur, artinya dari diagram jalur itulah kita membangun questionnaire. Setelah questionnaire dibangun, kemudian diperoleh datanya, tentu kita bisa menggunakan menentukan jenis datanya. Apakah data yang kita gunakan itu pakai korelasi atau data koparatif atau koragam. Kalau data korelasi biasanya satuan itu tidak sama, atau bisa misalkan ada rasio, ada interval, atau rasionya atau satunya skalanya beda-beda. Tapi kalau koragam atau koparel biasanya menggunakan data yang relatif sama satuannya. Dengan satu skalanya 1 sampai 7 semua, 1 sampai 6 semua, 1 sampai 5 biasanya menggunakan koparel. Kemudian ada rangkaian penelitian, kemudian yang langkah berikutnya adalah pendugaan coefficient model. Jadi berdasarkan data yang ada, berdasarkan model yang kita kita olah pendugaan coefficient-nya dengan menggunakan software misalkan Listel. Nah, hasilnya kemudian lakukan evaluasi hasil pendugaan. Hasil estimate itu kita cek. Apakah sudah masuk akal? Apakah sesuai dengan hipotesis? Apakah rasional? Apakah sudah valid? Ya? Apakah reliable? Baru kita evaluasi kesesuaian model. Di situ ada goodness of fit. Kalau goodness of fit, seluruh kesesuaian model itu sudah sesuai dengan cut off value-nya, hipotesis itu terbukti, tentu langkah berikutnya kita lakukan interpretasi dari model tersebut. Kita interpretasikan misalkan hasilnya bagaimana. Apakah hipotesis ditolak atau diterima? Kalau hipotesisnya diterima, kenapa? Nah, di situ perlunya 5W plus 1H, why, when, where, what, ya, plus how, itu bagaimana. Kemudian kalaupun hasilnya tidak terlalu sesuai dengan teori, boleh melakukan modifikasi. Tetapi modifikasinya tidak boleh mengubah data, tetapi kita melakukan trimming terhadap model. Misalkan dari beberapa indikator ada yang mirip, ada yang punya korelasi kuat, itu bisa lakukan modifikasi. Tapi kalau tidak perlu, kalau model sudah sesuai dengan hipotesis kita, hasilnya apa adanya, tentu kita tidak perlu melakukan modifikasi. Tetapi kalau misalkan melakukan modifikasi, biasanya paling sering itu membuang data outlier. Jadi data sekian itu mana yang kira-kira yang tidak valid, yang tidak pas, kita keluarkan, kita run ulang. Tapi kalau melakukan trimming model, melakukan pengubahan terhadap model, misalkan ada indikator-indikator yang kita buang, hubungan kita ubah, tentu itu harus kuat dasar teorinya, kuat secara rasionalnya kuat, kemudian baru kita diolah ulang, tentu baru kita cek lagi apakah modelnya sudah oke atau tidak. Kalau sudah oke, itulah mungkin kita temukan model yang paling bagus. Model yang paling bagus tentu dilihat dari goodness of fit index-nya, dilihat dari seluruh cut off value yang ada, kemudian dicek juga secara teori. Itu mungkin bagian alih kalau kita mengolah data set. Jadi bedanya SEM itu secara teori harus betul-betul kuat. Kemudian mengembangkan model SEM itu harus berdasarkan teori. SEM berlandaskan hubungan kausalitas di sini. Jadi apa beda regresi dengan SEM? Di regresi membentuk kausalitas, di sini kausalitas yang ada dikonfirmasi, dicek ulang apa betul kausalitasnya. Jadi SEM berlandaskan pada hubungan kausalitas, di mana perubahan suatu variabel akan merubah variabel lainnya. Jadi teorinya harus kuat. Hubungan kausalitas dapat dibuat dalam bentuk dan arti, namun pola hubungan menjadi rasional bila berlandaskan suatu teori. Jadi harus betul-betul berlandaskan teori. Kemudian pengembangan pola hubungan dapat pula dilakukan tanpa teori. Tadi yang saya jelaskan, melakukan eksploratory, namun kebanyakan hasilnya menyesatkan dan tidak sah dibandingkan yang sesuai. Tapi ini menurut teorinya si Harry. Tetapi dari pengalaman saya,
Kalau kita menemukan sesuatu yang baru agak berbeda dengan teori, bisa saja itu akan meningkatkan atau memperkaya hasanah teori itu berdasarkan kondisi empiris atau kondisi di lapangan atau secara praktisi sangat memungkinkan ya. Jadi dalam penelitian itu kalau misalkan di teorinya tidak terlalu kuat, tetapi secara empiris kemudian secara praktis itu memang sudah terjadi, ada, itu artinya Bapak Ibu akan menemukan suatu model atau teori baru, akan memperkaya hasanah teori baru. Kemudian itu pengembangan pola hubungan tadi. Yang masalah yang kritis yang sering dijumpai dalam pemodelan adalah masalah kelengkapan variabel penjelas atau disebut dengan prediktor utama. Ketidaklengkapan tersebut akan berakibat bias pada pendugaan koefisien Morsheim. Jadi kalau bisa variabel penjelas prediktor atau disebut juga indikator utama itu harus betul-betul kita kembangkan, kita cek, kita berdasarkan teori, berdasarkan kondisi empiris, berdasarkan praktis, dan itu sangat rasional. Kemudian membangun diagram lintas atau diagram PET. Nah di sini tentu ada konstrak, ya. Konstrak atau disebut variabel gitu ya. Konsep dilandaskan pada teori dan berperan sebagai pembatas dalam mendefinisikan pola hubungan. Konstraknya misalkan yang sederhana, misalnya usia, pendapatan, gender itu sederhana. Kemudian yang kompleks misalnya kalau kita status sosial ekonomi, pengetahuan, referensi, itu agak kompleks. Kemudian membangun konstruk itu diagram lintas dirancang berdasarkan pada konstruk, mencari variabel penjelas yang dapat menjelaskan konstruk tersebut. Ini aturan membuat diagram lintas dalam set. Kalau indikator dalam kotak segi 4 menunjukkan variabel indikator. Kemudian ya apakah itu indikator untuk variabel laten eksogen atau endogen, sama semuanya bentuknya segi 4. Nah kemudian ada lagi bentuk lingkaran menunjukkan variabel laten atau eksogen maupun endogen. Jadi kalau bentuknya lingkaran seperti itu menunjukkan bahwa itu variabel laten. Bisa endogen, bisa eksogen, ya. Bisa juga dia interkening, bisa dia juga moderasi. Kemudian panah, salah satu arah menunjukkan hubungan kausalitas langsung. Panah dua arah, garis panah timbal balik menunjukkan saling mempengaruhi. Kemudian garis melengkung menunjukkan korelasi. Nah ini contoh diagram lintas ya. Misalkan C1, C2, indikatornya S1, S2. Kemudian ini flowchart prosedur SEM tadi. Kalau kita menggunakan metode realis ya. Sini diagram atau model matematika dengan model penelitian, spesifikasinya. Kemudian identifikasi terdapat apakah nilai laten variabel, loading faktor. Apakah ini kalau misalkan kita ini metodenya metode yang lama ya, tapi ini sebagai ini saja sebagai itu flowchart produsen kalau menggunakan sistem realis. Kemudian menentukan jenis matrik korelasi atau koragam, ini tahu atau koragam, kovarian atau korelasi. Sini kita bisa menentukan matrik yang saya bilang tadi. Nah, matriknya apakah matrik korelasi atau koragam? Nah, kalau kita menggunakan data, jadi data SEM itu kalau kita ngeran data SEM bisa menggunakan data raw data, bisa juga menggunakan data korelasi, juga menggunakan data koragam. Kelebihannya kalau pakai data korelasi interpretasi koefisien lebih mudah karena dapat diperbandingkan langsung satu dengan lainnya. Cocok untuk melihat pola hubungan antar konstruk, memberikan dugaan yang konservatif terhadap dalam pengujian koefisien,
prorata memberikan perbandingan balik antar populasi atau contoh yang berbeda. Kekurangannya kalau pakai data korelasi tidak dapat menjelaskan keragaman total atau total extent ya, varian. Karena data telah distandarisasi. Interpretasi koefisien agak sulit karena harus menggunakan satuan pengamatan digunakan dalam konstruk tersebut kalau pakai korelasi. Nah, kemudian jenis korelasi tadi ada metrik, persisten, ada lagi skala nominal, binom, pattern, ordinal, bisa pakai poliserial, bisa juga binom, metrik, tergantung jenis korelasi yang mau kita gunakan. Kemudian, di sini kapan, berapa ukuran sampel atau contoh? Nah, ukuran sampel atau contoh menggunakan sel. Ukuran contoh memegang peranan penting dalam penugasan sampling error. Ya, termasuk juga interpretasi hasil. Dalam SEM itu ada ininya, ada aturan menurut head itu 5 sampai 10 ya, kalikan total jumlah indikator atau bahkan dikalikan total jumlah koefisien. Jadi kalau kita ada 10 indikator, minimum 5 kali 10 berarti 50 responden. Kalau kita optimalnya misalkan 100 responden. Kalau kali 10 kali 10, 100. Nah, ada kalau itu, bagaimana kalau dia data atau samplingnya itu adalah populasi. Misalkan kita mengkaji melakukan penelitian terhadap teman-teman satu kantor, misalkan satu kantor BPN Kanta Bogor. Kan jumlah sampel, jumlah pegawainya mungkin terbatas. Jadi bukan sampling, bahkan mungkin semuanya kayak sensus jadinya. Semua populasi, semua pegawai dijadikan responden. Bisa saja. Itu tentu diboleh-bolehkan saja. Contoh minimum, misalkan 50 responden. Gitu. Ada kesesuaian hasil bisa 100 responden. Kemudian kalau sensitivitasnya tinggi, 400 ya meningkatkan sensitivitas hasil, biasanya minimum 4 sampai 500 responden ini kurang direkomendasikan karena setiap perbedaan jadi terlihat. Jadi kalau kita responden juga terlalu banyak juga nggak bagus karena untuk ngerun setelah di-run jadi hasilnya mau close fit atau tidak itu kalau semakin banyak ini untuk menghasilkan close fit-nya itu biasanya agak susah kalau respondennya terlalu banyak. Kemudian jumlah optimal antara biasanya kalau saya pengalaman saya 100 sampai 200 atau 200 sampai 300 orang. Itu jumlah optimal dengan data yang paling baik kalau kita malah menggunakan SEM. Kalau misalkan datanya sudah di atas 400, 500 bahkan ribuan, tentu nanti untuk menghasilkan close fit index itu agak susah. Atau modelnya menjadi close fit itu agak susah. Tetapi kalau tadi kalau datanya kecil di bawah 50 mungkin tidak cocok dia pakai kalau teorinya tidak terlalu kuat, datanya di bawah 50 mungkin kurang pas pakai SEM menggunakan Listre atau SEM covariant. Bisa saja menggunakan SEM PLS karena SEM PLS itu untuk data yang kecil. Kemudian identifikasi model. Kadangkala proses pendugaan memberikan hasil yang irasional. Jadi hasil pendugaan, hasil yang kita run dari ini kita kadang-kadang menghasilkan hasil yang kurang masuk akal atau kurang handal, kurang rasional. Kemudian hal ini disebabkan ketidakmampuan struktur model dalam menduga hasil yang unik atau setiap profesi memerlukan model tersendiri dalam pendugaannya. Kemudian tentu ini akan berdampak terhadap hasil penelitian yang kita lakukan. Kalau misalkan
model yang kita temukan itu model kita hasilkan kurang rasional. Kemudian bila hal ini terjadi bagaimana? Atau bila hal ini terjadi maka model dikatakan tidak teridentifikasi, unidentified. Nah, ciri-ciri model yang tak teridentifikasi misalkan nilai kesalahan baku, standar error besar, atau beberapa koefisien itu besar. Misalkan begini, kesalahan baku standar errornya di atas root mean square-nya di atas 0,08. Ada bahkan kalau ini kalau zaman dulu itu bisa saja software tidak mampu melakukan perhitungan, hang. Apalagi zaman dulu. Tapi kalau zaman sekarang kayaknya SM ini datanya, softwarenya, pengolahan datanya tidak terlalu complicated ya, tidak terlalu rumit, jarang ya dia hang, kecuali kalau modelnya waktu dia ngeran itu modelnya agak complicated, datanya juga terlalu banyak indikator, misalkan bisa terjadi. Misalkan dia tidak menghasilkan sesuatu gitu. Misalkan dia terhenti aja, biasanya itu kita harus cek apakah ada korelasi negatif, apakah ada indikator yang tidak pas, apakah ada salah nulisnya, apakah ya bisa macam-macam terjadi kalau pas ngolah data. Dan itu terjadi bisa diketahui kalau sedang melakukan olah data. Tapi kalau tidak lakukan olah data nggak ketahuannya. Nah, ada lagi nilai korelasi mendekati -1 atau 1. Nah, kalau ada korelasi itu mendekati -1 atau 1, kadang-kadang model pun tidak bagus ya. Nah, bagaimana menanggulangi agar model tak teridentifikasi? Pertama, biasanya kadang-kadang kita tetapkan, misalnya ada yang indikator tahu-tahu dia itu tidak teridentifikasi. Errornya di mana? Kadang-kadang kita bisa menetapkan suatu indikator, kita kasih nilai fixnya, misalkan 1. Atau errornya 0,00, sehingga loading faktor dari suatu indikator itu jadi 1. Misalkan dari variabel motivasi, kita ambil X11-nya misalkan. Kita set bahwa X11 nilainya 1. Kemudian perhatian variabelnya hanya memiliki 1 perubahan, indikator ditetapkan nilainya umumnya 1. Jadi kalau misalkan variabel motivasi hanya 1 indikator, maka nilainya itu dianggap 1. Kemudian penetapan kriteria kesesuaian model atau fit atau tidaknya suatu model, asumsi dalam SEM antar pengamatan saling bebas. Nah ini, jadi antar pengamatan saling bebas. Jadi tidak ada serial korelasi. Data merupakan contoh acak dari populasi. Jadi data itu contoh acak. Pola hubungan antar paru seluruhnya linear. Nah ini. Nah, kalau dia ada yang tidak pola hubungan antar paru seluruhnya linear. Jadi kadang-kadang ada yang mengolah SEM tapi menggunakan asumsi klasik pakai regresi, itu tidaklah benar. Karena asumsi dalam SEM itu antar pengamatan saling bebas, data merupakan contoh acak populasi, pola hubungan antar linear. Catatan tambahan, SEM sangat sensitif terhadap sebaran data. Datanya misalkan 500, datanya 100, itu sensitif. Penyimpanan yang besar terhadap multi normal atau pengaruh pada Chi-square hasil berbias. Nah, ukuran kesesuaian dilihat dari Chi-square-nya atau Chi kuadratnya. Goodness of fit index-nya GFI, adjusted GFI-nya, root mean square residualnya, root mean square error of approximation. Itu kriteria kesesuaian utama. Nah, kalau kita ngeran, tentu kita lihat langsung tahu RLCA-nya berapa, Chi-square-nya berapa, vector-nya berapa, itu langsung tahu. Kemudian interpretasi atau modifikasi model. Setelah model diterima, interpretasi sudah pasti tentu mengikuti teori yang mendasarnya. Artinya begini, kalau kita run hasil SEM, katakan dari pengaruh variabel X terhadap Y. Nah, hasilnya sesuai hipotesis, sesuai teori. Tetapi kalau tidak sesuai teori, tentu kita harus cek lagi kenapa. Contoh kemarin, ada teman dosen FAB IPB, Pakuan,
yang mengkaji tentang penyertaan modal negara terhadap beberapa BUMN di Indonesia. Dari hasil penelitian itu, PMN itu tidak berpengaruh positif atau bahkan tidak berpengaruh sama sekali terhadap kinerja keuangan perusahaan BUMN. Nah, kemudian tapi berpengaruh terhadap misalkan ada variabel lain, misalkan terhadap GCG berpengaruh terhadap kinerja, kemudian berpengaruh terhadap efisiensi biaya operasional misalnya. Nah, tetapi begitu diarahkan, kenapa kok penyertaan PMN itu tidak berpengaruh terhadap kinerja BUMN? Nah, di situ agak sulit dia menjelaskan, tetapi hasil begitu kita punya data sekunder lainnya, berapa penyertaan PMN, bagaimana kinerja, kita lakukan uji korelasi, uji Granger causality, terbukti bahwa tidak berpengaruh, bahkan ada kecenderungan korelasinya negatif. Jadi semakin besar kita memberikan penyertaan modal negara itu, berkecenderungan akan menurunkan misalkan kinerja keuangan. Usut punya usut, kenapa demikian? Akhirnya saya anjurkan teman saya tersebut, coba kamu cek ke direktur keuangan BUMN, misalkan BUMN A, B, C yang melakukan penyertaan modal negara. Ya, coba kamu cek. Dicek, ditanya, di interview via telepon. Terus saya dengar langsung, bagaimana katanya penyertaan modal negara itu dapat meningkatkan kinerja perusahaan BUMN. Kenapa? Penyertaan modal negara itu biasanya digunakan bukan untuk operasional atau menambah sebagai suntikan untuk investasi, tetapi katanya lebih banyak digunakan untuk membayar hutang. Nah, di sini terlihat bahwa bagaimana dia akan meningkatkan kinerja perusahaan bukan untuk menambah sebagai dana suntikan untuk modal atau biaya operasional, malah digunakan untuk membayar hutang. Nah, itu terbukti. Akhirnya teman saya tersebut ya beranilah dia menjelaskan kepada promotor dan kopromotornya. Kemudian modifikasi yang boleh dilakukan. Nah, di sini kapan kita boleh melakukan modifikasi model? Nah, di dalam SEM sebenarnya waktu kita ngeran data SEM itu, kalau kita hasilnya nggak bagus, di SEM itu di softwarenya pun di Mistral itu ada instruksinya modification in this katanya. Bisa melakukan modifikasi. Bahkan dia menyarankan tolong hubungan ini dengan ini, pengaruh ini dengan ini. Nah, kita boleh saja melakukan modifikasi, hanya boleh, tetapi tentu harus penuh kehati-hatian atau prudensial. Kemudian lakukan modifikasi bila terdapat perubahan yang signifikan dengan dukungan data empiris. Misalkan begini, ada indikator dengan 1 dengan 2 itu salah satunya loading faktornya kecil sekali, memang tidak signifikan atau tidak valid itunya loading faktor dan tidak signifikan. Kita langsung keluarkan, tapi kita nggak boleh langsung mengeluarkan indikator tersebut. Itu namanya melakukan trimming model. Nah, saat melakukan trimming model tersebut, membuang atau mengeluarkan indikator yang tidak valid tersebut, kita harus kuat secara teori. Apakah antar indikator itu bisa digantikan indikator lainnya? Apakah ada korelasinya antar indikator satu dengan indikator tersebut? Apakah korelasinya kuat dan signifikan? Kalau dia kuat, bisa saja dari 2 indikator itu diwakili oleh 1 indikator. Kemudian bila lakukan modifikasi bila terdapat perubahan yang signifikan dengan dukungan data empiris. Bisa juga kalau saya menyarankan buang data outliernya dulu, bersihkan dulu datanya, baru lakukan modifikasi model. Bila uji coba dengan data yang terpisah, contoh lain menunjukkan kesamaan, maka pertimbangan terhadap model awal boleh dilakukan. Saya dikeluarkan dulu data yang beda, gitu, misalkan, atau kita cek lagi, misalkan respondennya ada pimpinan, ada staf, kita cekkan, kita pisahkan modelnya, itu bisa saja modelnya akan lebih bagus.
Kemudian itu, nah di dalam SEM, begitu kita ngeran hasil SEM-nya, ada uji kecocokan model atau kesesuaian model. Model itu fit atau tidak. Dianggap ukuran GOP, goodness of fit, tingkat kecocokan yang bisa diterima. Nah, di sini ada namanya ukuran fit absolut. Nah, di sini melihat nilai statistik chi-square-nya. Ini mengikuti uji statistik yang diberikan dengan persyaratan signifikan. Semakin kecil semakin baik. Jadi chi-square semakin kecil terus semakin baik. Kenapa? Kalau chi-square-nya dibagi dengan DF harus lebih kecil sama dengan 3. Kalau memenuhi itu artinya masih goodness, masih fit. Ada lagi non-centrality parameter. Dinyatakan dalam bentuk spesifikasi ulang dari chi-square. Penilaian berdasarkan perbandingan dengan model lainnya. Semakin kecil semakin baik. Ada lagi NCV atau scale NCV. Yang dinyatakan dalam bentuk rata-rata perbedaan setiap observasi dalam rangka perbandingan antara model semakin kecil semakin baik. Jadi NCP, SCP, chi-square itu harusnya semakin baik. Kemudian di dalam pengukuran absolut tadi ada goodness of fit index atau disebut GFI. Nah, nilainya berkisar atau sekitar antara 0 sampai 1. Dengan lebih tinggi adalah lebih baik. Jika GFI-nya di atas 0,9 adalah good fit, sedangkan 0,8 sampai G adalah marginal fit. Jadi kalau antara 0,8 sampai 0,9 itu marginal fit. Nah, berikutnya ada root mean square residual atau RMSR. Residual rata-rata antara materi atau korelasi atau korelasi amati dan hasil estimasi. Biasanya RMSR ini kurang dari 0,5. Dia akan 0,05. Dia akan semakin akan dianggap good fit ya kalau kurang itu. Atau kurang dari 0,08. Nah, ada lagi root mean square error of approximation atau disebut RMSR. Rata-rata perbedaan per degree of freedom yang diharapkan terjadi dalam populasi dan bukan dalam bentuk sampel. RMSR biasanya kurang dari 0,08 itu dianggap good fit, sedang RMSR 0 kurang dari 0 adalah plus fit. Nah, kemudian lagi expected cross validation index FV adalah goodness of fit yang diharapkan dalam sampel yang lain dengan ukuran yang sama. Dengan didasarkan atas perbandingan antara model, semakin kecil semakin baik. Nah, ada lagi uji kecocokan terminal fit measure. Di sini ada nilai namanya Aker index atau non-norm fit index atau TLI atau NNFI. Ini antara 0 sampai 1. Ini semakin bagus, semakin baik. GFI 0,9 good fit, sedangkan GFI ini salah. Ini maksudnya TLI antara 0, di atas 0,9 itu baik. Antara 0, TLI antara 0,1 sampai 0,9 itu juga baik. Ada lagi normal non fit index ya. Antara 1 harusnya di atas 0,1 juga 0,9 juga. Kemudian adjusted fit index ya di atas 0,9. Kemudian ada lagi ukuran contoh berkisar 0 sampai 1 juga ada relative fit index, increment mean fit index ya sesuai ini. Kemudian comparative fit index. Oke, ada lagi parsimony fit measure ya PGFI. Nanti ini bisa dibaca ya. Ada lagi cake information criteria nilai positif lebih baik menunjukkan parsimony lebih baik digunakan untuk membanding antar model. Ada lagi konsistensi cake information criteria nilai positif lebih kecil menunjukkan parsimony lebih baik.
Nah, ini mungkin bisa dibaca. Nah, di sini ada kalau kita mendesain model STEM, bisa saja kita desain itu berdasarkan teori, kajian pustaka, literatur, kemudian berdasarkan kajian pustaka tentu kita misalkan ada kita desain questionnaire-nya, ada focus group discussion, ada itu, baru kita konstruksi model tersebut. Kalau misalkan secara teori belum terlalu kuat, bisa saja kita lakukan in-depth interview, focus group discussion, baru kita konstruksi, kita rancang model. Nah, baru kita konfirmasi model dengan cara misalkan para pakar kita libatkan. Nah, hasil model tersebut tentu kita susun dalam bentuk questionnaire. Nah, uji questionnaire SEM, survei kepada responden, lakukan analisis, itu ada kira-kira fase-fase kalau kita melakukan analisis SEM dengan melibatkan pakar. Tapi kalau tidak, bisa saja kita cukup berdasarkan teori, ya, kajian pustaka, jurnal-jurnal, bahkan model-modelnya sudah diakui oleh jurnal berreputasi internasional, itu kita akan lebih bagus. Kemudian ini contoh diagram PET, inilah diagram PET atau diagram lintas. Nah, diagram lintas ini dalam SEM harus dibangun dulu, baru kita terjemahkan dalam bentuk questionnaire. Nah, dalam questionnaire pun misalkan ini bisa saja kita sampaikan dalam bentuk katakanlah ini kebetulan waktu ada yang mengkaji tentang kepuasan terhadap bank, ya, ATM Bank BNI. Dia teori yang dia pakai gunakan ada teori service quality, di mana service quality itu biasanya ada 5, terkenal dengan 5 dari para Surahman, ya, ada 5 dimensi. Dimensi tangible, dimensi reliability, dimensi responsiveness, dimensi assurance, maupun dimensi empati. Nah, dari masing-masing dimensi tersebut tentu kita turunkan menjadi masing-masing indikator. Nah, dari indikator tersebutlah kita terjemahkan dalam bentuk questionnaire. Nah, tentu ini katakanlah dimensi tangible. Ini C1. Ini berpengaruh terhadap kepuasan. Tetapi pembentuk dimensi tangible yang mana? Misalkan bentuknya, fasilitas, lokasi, bersih apa enggak ATM-nya misalkan, nyaman atau tidak. Ini semua ini adalah dimensi tangible miliknya si tangible ini. Ada berapa? Ada 5 indikator. Nah, setelah kita jadikan questionnaire. Begitu juga dimensi reliability. Begitu juga dimensi responsiveness, assurance maupun empati. Kemudian kepuasan secara keseluruhan, loyalitas, bahkan di sini berani untuk merekomendasikan. Nah, itu contoh model SEM, contoh diagram PET. Nah, dari sinilah kita desain questionnaire. Bahkan dari sinilah sebenarnya hipotesisnya ada 5. A1, tangible, dimensi tangible tidak berpengaruh terhadap kepuasan. Begitu juga dimensi reliability dan seterusnya. Kalau kita menggunakan SEM, ini tahapan-tahapan, tapi sebelum sana saya akan cerita dulu. Ini ada contoh. Nah, ini saya cerita dulu. Kalau kita menggunakan SEM, secara teori harus kuat. Ini kebetulan ada yang mengkaji tentang komunitas merek. Nah, di sini ada dia lihat, ada operant resources, kemudian ada proaktif, pastors, ada reaktif. Sini ada tentu dia lihat ada sumber daya sosial, sumber daya individu, dan moderatornya, kemudian berpengaruh terhadap ini posisi nilai, sense of respon, kemudian terhadap misalkan operant resources, centric dan sebagainya. Kalau kita melihat ini, jadi
dengan kita membangun model STEM itu tentu secara teori harus kuat. Kemudian di sini tentu ada pertanyaan risetnya apa? Perannya bagaimana? Fungsinya bagaimana kalau kita lihat dia sebagai moderator. Kemudian, nah literatur perlu ada literatur satu, misalnya review. Ini pemilihan untuk variabel endogennya misalnya secara empiris. Di sini ada komitmen individu dalam komunitas merek terhadap merek. Nah di situ ada perilaku loyalitas. Nah itu pembentuk dari komitmen. Perilaku loyalitas misalkan kita melakukan pembelian, pewartaan, keluhan konstruktif terhadap misalkan merek gitu, bisa dilakukan kalau kita mendesain. Nah dari sini kita pertama tentang jurnal ini, jurnal kedua tentang apa, knowledge sharing, behavior intention, jurnal sumbernya siapa, jurnal berikutnya tentang apa. Nah misalkan wadah dalam knowledge sharing, nah kemudian model penelitiannya bagaimana, ini secara harus secara teoris. Setelah itu baru kita susun kerangka konseptualnya dari berbagai teori tadi, teori atau jurnal-jurnal tersebut. Nah ini ada potensi kebaruannya tentu, misalkan wadah ruang berbagi pengetahuan yang sifatnya voluntary association diuji secara bersama dalam wadah dengan wadah komunitas merek. Ini bisa karena dia mengkombinasikan dari sekian teori model, bisa saja dia menghasilkan model yang baru, itulah kebaruannya nanti. Nah itu saya bilang tadi, STEM itu minim kebaruan karena dia kadang-kadang hanya menggabungkan dari beberapa model, menghasilkan hubungan-hubungan baru, itulah kebaruannya. Kemudian dari sini kerangka konseptual tentu kita turunkan menjadi apa? Menjadi kerangka pemikiran operasional. Di sini baru muncul hipotesis. Dari kerangka operasional, kemudian ada hipotesis dan sebagainya, baru turunkan menjadi apa? Diagram PET-nya. Nah dari diagram PET inilah kita turunkan menjadi questionnaire. Itu kalau pakai STEM ya. Kemudian ini langsung saya loncat ke sini. Kenapa saya ingin menjelaskan? Kalau kita menggunakan STEM itu tentu tidak sembarangan, apalagi untuk disertasi. Contoh, oke. Ini contoh beberapa model STEM ini. Oke. Mungkin kita bisa udah mau zuhur belum ya? Sebentar. Kembali lagi Pak Herman. Oke, mungkin cukup dulu ya, nanti kita lanjutkan lagi bahan tadi setelah istirahat. Mungkin sudah mulai udah 11.56 nggak terasa, nanti masuk lagi jam berapa Pak Herman? Teman-teman Pak Komji? A1, oke. Kalau gitu nanti kita lanjut lagi. Oke. Oke, terima kasih. Teman-teman yang grup B kita lanjut lagi jam 2 sampai jam 6 ya. Ya, Pak Suprin ya. Jadi mungkin lebih bagus sudah makan nanti bagusnya. Oke, ingatkan berarti nanti jam berapa jam 1:30 mulai lagi, jam 1:30 atau paling lambat 1:45 sudah selesai ya kalau gitu ya. Kasihan nanti tidak ada jedanya. Oke, mungkin kita cukupkan dulu, nanti kita lanjutkan lagi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih Pak. Recording in progress. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.